Baik. Shalom Bapak Ibu semuanya. Ini jujur saja ini acara yang khusus banget loh. Jarang pernah ada saya bicara di depan pasangan suami istri keluarga muda. Tepuk tangan untuk Anda. Walaupun saya yakin 90% dari bapak-bapak ini dipaksa istrinya untuk datang ke tempat ini. Karena yang fans saya adalah ibu-ibu ya biasanya. Karena kalau ibu-ibu udah ketemu saya lalu ada istrinya, nih pastor suami saya yang harus banyak bertobat. Kata dia itu. Lalu beberapa laki-laki ngomong kepada saya, pastor ini selalu bela istri. Terus saya berkata, saya cari aman pak. Gitu ya. Baik keluarga muda yang terkasih. Saya ingin cek dulu. Biasanya cek ombak, toh disebutnya toh cek ombak. Yang kanan, angkat tangan kanan. Coba yang sebelah kanan, angkat tangan kanan semuanya. Yang sebelah kanan. Oh sorry, maksudnya suami istri. Kan Anda bersatu. Yang sebelah kanan, angkat tangan kanan. Yang sebelah kanan, angkat tangan kanan. Tinggi-tinggi. Oke. Karena yang sebelah kiri, angkat tangan kiri. Oke, Anda jangan ngangkat lagi. Masa Anda bersatu dengan yang ini? Saya nggak bisa ngomong suami angkat tangan kanan karena kan ada yang suami sebelah kanan, ada yang sebelah kiri. Saya tidak mau merubah. Ya. Sekarang begini, saya buat pertanyaan, saya ingin lihat. Kalau itu jawabannya saya, Anda angkat tangan. Tapi kalau istri Anda tunjuk istri Anda. Oke, misalnya begini, siapa di antara keluarga Anda yang keluarganya paling banyak? Keluarganya paling banyak. Aduh ampun Tuhanku Yesus harus dilapor. Keluarga itu maksudnya apa? AA, teteh gitu. Keluarga itu keluarga inti ya, keluarga inti. Oke, keluarga inti. Anda sebelah kanan berarti angkatnya tangan kiri ya, supaya nanti kalau nunjuk tinggal begini ya gitu. Kalau nunjuk gini ya, nunjuk gini. Jelas ya? Jelas? Sekali lagi, saya ulangi lagi. Ya ampun. Dengan SLB sama aja, saudara-saudara. Siapa yang paling suka pegang HP di rumah? Ditunjukkan. Iya. Mengaku, kalau iya mengaku. Oke, bagus. Menarik, turunkan. Siapa di keluarga Anda yang lebih dekat dengan anak-anak? Ini nunjuknya apa? Oh, mari. Oke. Sorry. Thank you. Lebih tinggi supaya aku bisa ngelihat. Siapa yang paling sering ngajak berdoa bersama? Oke, thank you. Siapa yang paling aktif di gereja? Bagus. Ada dua-duanya yang angkat tangan, jujur bagus. Oke. Sekarang siapa yang paling sering komplain? Mengeluh. Siapa yang paling sering komplain? Bagus. Terima kasih. Siapa yang sering beres-beres rumah? Baik. Saya senang beberapa laki-laki yang suka beres-beres. Siapa yang paling berkuasa di rumah? Ini mana ini? Oke. Siapa yang selalu tidur duluan?
Oke, thank you. Siapa yang paling suka hangout pergi dari rumah? Oke. Siapa yang paling hemat alias pelit? Hemat, pelit. Siapa yang paling sering ngajak keluar bareng-bareng sekeluarga? May I see? That is important, oke? Baiklah. Tepuk tangan, cukup banyak laki-laki yang sering banyak mengajak. Oke, terima kasih. Dari yang saya lihat tadi, saya akan masuk ke dalam sebuah permenungan. Permenungan tentang apa? Keluarga, harta, dan Tuhan. Tadi bagus sekali yel-yelnya. Apa tadi? Satu iman. Saya mau menekankan, satu iman, that is the most important thing rather than satu gereja. Ya, ingat. Seringkali kita meributkan satu gereja, tetapi hidupnya lupa yang penting kita harus takut akan Tuhan. Betul, satu iman membantu perjalanan perkawinan. Betul, satu gereja membantu untuk semakin menyedikitkan konflik. Betul, benar itu. Tetapi yang paling penting, kalau suami istri takut akan Tuhan, suami istri menempatkan Tuhan dalam hidup mereka, maka mereka akan menghargai pasangannya. Satu iman, satu tujuan. Tujuan Anda kemana? Ke depan, Pak. Ke depan. Iya, kalau ke belakang namanya mundur. Tujuannya kemana? Ke depan itu. Keluarga bahagia. Boleh istri mempersalahkan suami. Ya udah bener. Ingat tujuannya adalah apa? Till death do us apart. Ingat nggak? Tujuan perkawinan. Ingat, saya berjanji untuk mengasihi engkau. Dalam untung dan malang, suka dan duka. Sampai hanya apa? Maut memisahkan kita. Tujuannya jelas. Jadi kalau Anda mau cerai datang kepada saya selalu kasih pisau, bunuh pasangan. Bunuh. Karena hanya maut coy. Daripada saya ngedengerin Anda ngoceh terus. Saya sedih, saya jengkel, saya marah, saya kecewa. Pisau, bunuh. Selesai masalah Anda. Anda akan dapat masalah lain. Gitu ya. Saudara-saudariku, satu tujuan, bagus. Bagaimana seringkali sebuah keluarga membutuhkan rejeki. Betul banget, membutuhkan yang namanya uang, betul. Sebuah keluarga butuh yang namanya penghasilan. Kalau pengeluaran sih sudah jelas. Ya, siapa yang pegang uang, siapa yang mengeluarkan uang, itu sudah jelas. Hanya masalahnya kita lihat mindset kita. Anda ingat nggak, pernah di gereja ada yang namanya teologi kemakmuran. Prosperity theology. Bahkan ada prosperity gospel. Kitab suci tentang kemakmuran. Jadi kitab suci tentang kemakmuran memang ditulis betul di dalam kitab Ulangan. Banyak banget. Lihat di dalam Ulangan tertulis begini. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat akan datang padamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Engkau akan diberkati. Jadi di dalam
konteks iman perdana, iman baheula, iman dulu, betul. Kau hidup taat pada Tuhan, Tuhan akan memberkati kamu. Titik, selesai. Maka rajin-rajinlah ke gereja, God will bless you. Titik, selesai. Apalagi rajin-rajinlah kolekte, Tuhan akan memberkati. Dalam Mazmur lebih hebat lagi. Mazmur 37 ayat 4 mengatakan apa? Lakukanlah yang baik di hadapan Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang kau inginkan. Ingat nggak? Saya tidak akan baca semuanya ya. Ingat Yesus pun pernah mengatakan hal yang sama. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa itu semuanya? Apa itu semuanya? Kalau Anda yang ada di kepala Anda. Iya, apa itu semuanya? Salah satunya adalah keluarga, rezeki, betul, uang. Betul, ya atau tidak? Jadi lihat di sini, dalam prosperity gospel, kita selalu berpikir bahwa berkat itu identik dengan materi. Berkat itu identik dengan apa? Hal-hal yang mempermudah hidupku. Maka tidak salah. Maka tidak salah kalau orang menderita, pasti konteksnya kamu dosa. Kamu ada salah. Kalau orang punya musibah, lu pasti ada sesuatu yang gak beres, gak benar. Jadi jalan pemikiran kitab suci seolah-olah itu penyebab dan akibat itu udah jelas. Lu baik, lu diberkatin. Lu hidup dalam jalan Tuhan, Tuhan akan menyertai kamu. Lu gak menceng sana sini, Tuhan akan membela kamu. Jelas? Anda percaya konteks itu? Anda percaya pola pikir itu? Lu baik, lu diberkatin. Lu hidup dalam Tuhan, Tuhan akan menyertai kamu. Lu gak macem-macem, maka segala-galanya akan disediakan oleh Tuhan. Setuju? Setuju? Setuju atau tidak? Nah, muncul masalah dalam Ayub. Muncul masalah besar. Karena Ayub adalah orang yang apa? Ayub adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Bahkan Tuhan mengatakan tidak ada di dunia ini orang yang sehebat sebenar selurus Ayub. Tuhan pun mengakui kesucian Ayub. Hanya si jahat mengatakan, Tuhan, dia baik karena engkau memberkati dia. Dia taat padamu karena engkau memberikan segala-galanya pada dia. Coba ambil, dia akan mengutuk engkau, dia akan menyalahkan engkau. Apa kata Tuhan? Silakan, lakukan, silakan. Asal jangan ambil nyawanya, karena itu punyaku. Dan betul, Ayub seluruh apa yang dimiliki Ayub habis. Sampai akhirnya apa? Ayub pun kena sakit barah, sakit kusta. Teman-temannya datang. Memang bagus sih, duduk, tenang. Tetapi lama-lama teman-temannya gak sabar. Ayub, lu minta maaf deh pada Tuhan. Ayub pasti ada salah. Ayub berkata, enggak, saya enggak punya salah. Saya tidak berbuat apapun yang mencelakakan dan mencela Tuhan. Tidak. Saya benar. Saudaraku, apa yang mau saya katakan? Inilah yang dikatakan oleh Yesaya. Rancanganku bukan rancanganmu.
Jadi ini ada untuk memperlihatkan apa? Di dalam kehidupan ada jalan Tuhan yang selalu tidak bisa kita mengerti. Tidak bisa kita pahami. Tuhan mengizinkan terjadi? Ya, betul mengizinkan. Untuk apa? Untuk apa Tuhan mengizinkan penderitaan hadir dalam hidup kita? Untuk apa Tuhan mengizinkan sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kita? Ingat, Tuhan memberikan seperti itu untuk mengasah iman kita. Mengasah ketergantungan kita pada Tuhan. Jangan pernah lupa bahwa seringkali rejeki pun adalah jalan setan untuk menjatuhkan kita. Karena dengan yang namanya materi, dengan yang namanya uang, orang kan selalu berkata, mumpung ada kesempatan, sikat, habisin, mumpung. Ingat, Yesus berkata dalam Injil, bukan uang yang salah, cinta akan uang yang salah. Yakobus mencintai uang yang salah. Uang tidak pernah bisa disalahkan. Tetapi pada saat orang greedy, tamak, akhirnya dia hilang apa? Hilang orientasi hidupnya. Hilang arah kehidupan, hilang fokusnya, hilang prioritasnya. Hati-hati. Jadi pada saat orang dibuat apa? Dibuat senang, nih bagus, nih cuan, nih gede, tah, loba. Orang akan hilang prioritasnya. Kita mungkin, oke, tenanaon ada kesempatan memual kedua. Ingat, hati-hati. Sampai kapanpun seringkali kita manusia sulit berkata enough kalau sudah terbuai. Betul atau tidak? Betul. Kalau sudah nyemplung, sulit kita turun. Sulit kita, udah cukup. No. Lu akan dihabisin sedikit-sedikit. Lu akan dihabisin sedikit-sedikit. Lihat kan, godaan itu memang kenapa Yesus berkata, jangan berkata bahwa siapa yang melihat perempuan lain, dia sudah berdosa dalam hatinya. Karena orientasi manusia, hatinya berubah. Ingat, perkawinan pada saat kita berjanji, kita mau mengorientasikan pasangan kita. Betul atau tidak? Ingat janjinya. Ingat enggak, Anda perkawinan di mana? Di sini. Oleh siapa? Pak Surhendra. Oh, apal enggak janji perkawinan? Oh, pantesan enggak apal. Pak Surhendra sih yang memimpin. Coba Pak Surmaman, pasti hafal. Saya, Yosua, memilih engkau, Regina, untuk menjadi istri saya. Saya akan membaktikan hidup saya. Lihat, fokus utamanya siapa? Dia, pasanganku. Saya akan membaktikan hidup saya kepadamu dalam untung dan malang, sehat dan sakit. Jadi fokus dalam perkawinan adalah apa? Ini pasangan. Maka dalam gereja Katolik, sakramen itu terjadi pada saat mengucapkan janji. Janji. You will be my first in everything on my life. Edan enggak? Sekarang menjadi nomor berapa? Orientasinya bisa jadi berubah. Jadi lihat di sini, seringkali dalam perkawinan hati-hati. Bahwa roh jahat pun pintar menanamkan sesuatu dalam hidup kita. Supaya kita apa? Kehilangan fokus, kehilangan kendali, kehilangan orientasi.
Maka pada saat tidak sesuai dengan kita, pada saat tidak sesuai dengan diri kita, kita selalu berpikir ini bencana. Ini menyakitkan. Jangan pernah lupa, di dalam sejarah Israel, seringkali bencana adalah sebuah apa? Sebuah jalan dari Tuhan supaya kita bertobat. Belum diselamatkan, bertobat dulu coy. Orang udah berdosa kok diselamatkan langsung. Bertobat dulu. Ingat, seringkali bencana, penderitaan, kegagalan justru jalan Tuhan membuat kita bertobat. Apa itu bertobat? Kau kembali kepada arah hidup kamu, orientasi kamu. Lu tuh menikah dengan dia loh. Dia tuh sudah disatukan oleh Tuhan. Yesus yang ngomong, dipersatukan Allah. Dipersatukan Allah. Jangan main-main. Allah campur tangan di dalam hidup perkawinan setiap orang beriman. Jadi lihat ini jalan Tuhan yang seringkali apa? Seringkali tidak kita mengerti. Saya sedih, saya prihatin. Dulu kan waktu saya awal-awal jadi imam, kalau mendengar konsultasi itu selalu yang jadi biang keroknya adalah laki-laki. Pasti biang keroknya laki-laki. Laki-laki serong lah, laki-laki meninggalkan istrinya lah, laki-laki ngaco lah, sudah punya daging hem masih cari ikan asin lah gitu ya. Sudah punya istri cantik, pembantu aja diembat lah gitu. Tapi sekarang menyedihkan. Cukup banyak wanita yang selingkuh juga. Cukup banyak wanita yang yang pergi meninggalkan keluarganya. Mulai berani, hebat, emansipasi edan pisan coy. Sudah mulai berani. Bahkan saudara-saudaraku, beberapa pastor desa kaget. Waktu ada ibu-ibu yang konsultasi, saya selingkuh. Aduh ampun, di kebun karet selingkuh. Padahal tukang menyadap karet, kok bisa? Ada masalah apa di dalam relasi ini? Bisa terjadi Pak Sutri sudah tidak menjadikan pasangan sebagai fokusnya, orientasi utamanya. Sekali lagi, saya tidak pernah menyalahkan berkat ya, saya tidak pernah menyalahkan rezeki itu salah. No, enggak. Tetapi jangan diidentikan bahwa kemakmuran saya punya segala-galanya, that is tujuan pertama dalam perkawinan. Sorry. Saya seringkali prihatin. Suami sudah kerja keras, capek, cari uang selalu supaya apa? Supaya dana persiapan tabungan untuk anak-anak. Aku menghargai. Tapi pada saat pulang ke rumah, bapak itu berkata, Romo, sedih banget Romo, saya sudah capek, anak-anak gak deket pada saya. Anak-anak gak pernah mau cerita dengan aku. Anak-anak cuek dengan saya. So, saya ini kerja untuk siapa? Untuk siapa? Gitu ya. Ini yang menyebabkan, ini yang menyebabkan seorang pria lari mencari hiburan. Karena dia merasakan kekosongan. Sudah capek, sudah lelah. Istri sulit diajak komunikasi, istri hanya menyalahkan, anak-anak main sendiri. Akhirnya dia mencari sesuatu yang bisa menghibur dirinya. Karena yang diandalkan, yang harusnya menghibur, tidak bisa menghibur dia. Apalagi saudaraku yang terkasih,
Saya selalu ngomong, pria dan wanita mempunyai perbedaan yang sungguh nyata di dalam sebuah kehidupan perkawinan. Nanti saya coba kalau masih ada waktu sedikit untuk memperlihatkan. Apa sih yang diharapkan pria, apa yang diharapkan wanita. Karena kalau harapan ini nggak muncul, maka apa yang terjadi, nggak akan ada bonding. Oke, sekarang. Menurut Anda, ya, di dalam keluarga, siapa? Angkat tangan lagi ya, dengan tunjuk pasangannya. Menurut Anda, di dalam pasangan hidup Anda, siapa yang lebih menekankan ekonomi keluarga? Silahkan, angkat tangan. Siapa? Siapa yang lebih menekankan ekonomi keluarga? Oke, turunkan. Siapa di dalam keluarga Anda yang lebih menekankan kehangatan, kumpul bareng dalam keluarga? Oke, thank you. Apakah ada pasangan yang berbeda? Yang menunjuknya sama, laki perempuan. Yang berbeda. Maksudnya tadi yang menekankan keluarga, menekan ekonomi, laki. Yang menekankan kehangatan, perempuan. Siapa yang berbeda? Tidak sama. Ada yang berbeda? Oke, ada yang berbeda. Lihat, perbedaan dalam dream perkawinan. Salah satu hal yang sering saya ingatkan para pasangan suami istri, masalah besar di dalam 5 tahun perkawinan adalah apa? Di dalam perkawinan, you have so high expectation and you have low preparation. High ekspektasimu, suamiku nanti akan seperti ini, seperti ini, seperti ini setelah hidup bareng. Yeay. Maka gak aneh, pulang-pulang tahu gini gak jadi gue. High expectation, low preparation. Anda gak siap kecewa. Anda gak siap lihat kenyataan. Waktu pacaran Anda naik mobil bareng-bareng. Beberapa kali pasti pacarmu menutupkan mobil Anda toh, ya atau tidak? Ya. Tapi setelah menikah bisa ketahuan. Yang menutup mobil, kalau suami masih menutupkan mobil istrinya, satu, istri baru. Atau mobil baru. Kan kalau mobil baru istri tiang, jeger, ini, can anggus, bayarnya gitu. Jadi lihat, kita seringkali tidak siap. Dan kita selalu mengandaikan apa? Nanti kalau nikah pasti berubah, berubah jadi setan coy. Kita selalu mengandaikan nanti berubah, nanti lebih dewasa. No. Maka saya ngomong kepada anak-anak muda, anak muda tolong. Lu jangan pacaran dulu, berteman. Kalau berteman mah kamu bisa tahu aslinya. Kalau pacaran palsu semua. Dia senyum pura-pura doang. Pura-pura. Dia baik kepada pegawai, pura-pura supaya dilihat baik. Tetapi pada saat kau berteman, kau lihat pasanganmu memperlakukan orang tuanya, itu yang nanti akan dia perlakukan padamu. Bagaimana dia memperlakukan pembantu, itu yang akan dia perlakukan pada orang kecil. Jadi lihat di sini, apakah kita siap? Dan saya mengatakan sudah tidak bertanya lagi siap, Anda harus terima. Ya kan udah ada di sebelah Anda. Kecuali nanti kalau Keluda mengadakan acara doa bersama untuk panggilan pasangan masing-masing gitu ya. Tuhan saya sudah bosan, silahkan Tuhan panggil.
Mari kita kuat-kuatan, lalaki awewe anu menang gitu ya. Kalau yang banyak mati laki-laki, doa wanita jos gitu ya. Jadi perhatikan, lihat di sini. Saya ingin mengajak Anda untuk melihat apa? How akhirnya kita bisa berdamai. So, ekspektasimu apa? Turunkan, turunkan, turunkan. The dream about your marriage life tidak dihilangkan, tidak dihilangkan. Say it, komunikasikan, bicarakan. Karena saya beberapa kali menghadapi suaminya baik banget, sangat tanggung jawab, provider bagus banget. Kerja, sampai punya mobil pun, pembantu pun tidak hanya 1-2. Si istri mimpinya adalah apa? Pastor saya tuh ingin cukup, udah suami saya tuh sudah ngomong, udah cukup. Kita kumpul yuk bareng-bareng dengan anak-anak, kita ngobrol, kita ketawa bareng yuk. Itu lihat, mimpi istrinya. Sedangkan mimpi suaminya, kita nggak boleh kalah dengan yang lain. Saya nggak mau istri saya malu, itu. Ada sebuah proud, kebanggaan. Salah satunya para istri, jangan pernah meremehkan pekerjaan suamimu. Sekecil apapun hargailah. Tiba-tiba dia habis makan, bawa bekas piring kotornya ke dapur. You must praise him. Edan siapi. Kerja keras pisan pi edan. Terima kasih pi atas pengorbanannya pi. Hargai. Jangan tumben bawa piring, saya juga kagak didiemin, tumben lu gitu. Dibantingin itu pasti piringnya. Hargai. Jadi lihat di sini bagaimana yang diharapkan pasangan dengan istri, dengan pasangannya harus saling matching. Kenapa? Sekali lagi, mari kita lihat prosperity. Berkat yang diberikan Tuhan bukan kemakmuran, tetapi apa? Damai sejahtera. Ini janji Tuhan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Dan damai sejahteraku yang kuberikan kepadamu dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jadi bagi Tuhan, Allah itu mau memberikan hati yang damai. Hati yang damai. Hati yang damai itu diperoleh bukan karena I have so many things. No. Seringkali you have so many things, hilang satu, you akan gelisah. Betul atau tidak? Aduh lengit, aduh kumaha. Beak, hilang, habis. Hey teman-teman, don't forget. Berkat itu come and go. Come and go. Nggak akan pernah menetap. Nggak akan pernah tinggal. Nggak akan. Berkat itu datang dan pergi. So, if you collect the blessing and you forget to maintain it, menikmatinya, bersukacita, mensyukuri, you lose the chance. Kita hanya ingat ngumpulin. Anda lupa punya waktu untuk menikmati. Menikmati. Jangan sampai nih kumpulkeun heula. Engke geus kolot kita beakeun. Piansui, stroke. Saya senang sekali sekarang beberapa orang Katolik mulai ziarah orang-orang mudanya. Dulu tahun berapa sebelum pandemi
kalau udah ziarah geus pasti empe encrit encong gitu apa. Geus karolot kabeh gitu. Ampun salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Kalau udah jalan salib itu saya nu ngajeger sorangan. Enci-enci cari cing kepikir. Ayo Bu jawab, capek lah geus lempang oge hese gitu. Tapi sekarang cukup banyak anak muda yang tahu untuk apa kita punya rejeki. Yuk kita nikmati, kita nikmati. Allah itu mau membangun damai sejahtera. Jadi bangunan damai sejahtera itu bukan hanya kita dapat, kita raih kalau kita sudah punya segala-galanya. No. Harus sadar. Kemarin saya diberi sepeda oleh teman saya. Senang sekali saya. Karena saya hobi naik sepeda. Sepeda itu saya cuci, saya beresin. Saya bawa, kan saya ke Ketapang itu kenal banget. How? Benerin how? Kenapa Pastor? Ini yang enak. Oke Pastor, dibersihin lagi. Diberesin. Pastor ini ganti how? Nyicilnya duitnya, Pastor, itu naon. Udah penting beres, sudah bagus. Tiba-tiba ada pastor yang lain datang. Kok kamu ada sepeda 2 ya? Boleh yang satu itu saya pakai. Oh iya, boleh. Silahkan. Bener kok? Bener. Ini bagus banget udah gue beresin. Ikhlas kok? Lillahi ta'ala. Dalam hati, ente oge sih. Ambil. Beberapa hari kemudian ada umat yang datang, Pastor, suami saya itu ya dulu waktu pandemi beli sepeda. Sekarang tuh nggak dipakai. Mau Pastor? Boleh. Yang datang lebih bagus coy sepedanya. Don't hold the bless from God. Believe. Berkat Allah mengalir sejalan dengan apa? Kerelaan kita untuk berbagi. Itu hukum dari Paus Yohanes Paulus. Berkat Allah itu mengalir sejalan dengan kerelaan, kemauan kita berbagi. So, you takut berbagi berkat? Stop. Berhenti. Ngeklek. Ngejeleg. Maka kalau Anda berkata, kenapa ya usaha saya ini setting maju-maju. Barang beret tuh. Sudah berderma atau tidak? Berani berbagi berkat atau tidak? Nah saudaraku, mari kita lihat. Gaya hidup dunia modern yang membuat kita sering kali khawatir. Membuat kita sering kali terjebak. Kepada apa? Kepada gaya hidup yang membuat kita selalu not enough. Kita menjadi serakah. Lihat. Pertama individualisme. Apa itu? Yang penting saya bahagia, yang penting saya senang. You never think about your spouse, about their happiness. Kebahagiaan dia. Apa dia bahagia enggak? Dia senang enggak? Kalau istri nelpon suami berkali-kali, ada di mana? Dengan siapa? Kok itu ada suara perempuan? Nih di mall banyak orang gitu ya. Pasti banyak perempuan ada di sini gitu ya. Tapi itu tanda perhatian. Gitu ya. Tanda dia senang. Apakah Anda memberikan waktu untuk dia? Menikmati dirinya. Hati-hati. Budaya apa? Utilitarianisme. Menggunakan pasangan saya untuk kesenangan saya. Memanfaatkan. Jadi dia harus membuat saya bahagia. Digunakan. Kalau dia sudah tidak bisa membuat saya bahagia, geus teu cinta deui. Tidak cocok lagi. Kalau dia sudah tidak bisa membahagiakan saya, maka apa? Perkawinan ini end. What? Not like that. Hedonis, pasti Anda tahu toh. Consume, menghabiskan.
Bahkan yang menyedihkannya, Bapak Paus mengatakan nilai-nilai manusia ditentukan oleh apa? Kecantikan, keindahan, normal. Sorry, maaf. Banyak praktek-praktek dokter aborsi. Pada saat apa? Pada saat anak dilihat pasti cacat keluarnya. Dan sorry, banyak dokter Katolik yang kayak gitu. Kemarin saya dihadiahin oleh Tuhan berkat indah. Suami istri, memang lucu suami istri ini. Saya berkatin pernikahannya. Baru 4 bulan pernikahan, istrinya sudah hamil 6 bulan. Hebat enggak? Kalau bukan karya Roh Kudus, saudara-saudara. Itu kehebatan berkat saya. Jadi baru kawin 4 bulan, saya dapat berita kehamilan 6 bulan. Edan pisan cek saya teh hebat Tuhan. Gitu. Saya sampai ngeliat tangan saya edan ya lengan saya gitu ya. Countdown, countdown gitu ya. Lalu karena masih muda istrinya dan istrinya ini juga bermasalah di waktu kecilnya, waktu hamilnya, ibunya itu pernah gugur berkali-kali. Pernah keguguran berkali-kali. Dan ini kecenderungan ini ada di dalam anaknya. Waktu di USG, bayinya ini tidak tumbuh berkembang dengan sempurna. Kecil. Sampai pada hari hanya berapa 9 bulan. Ke 8 bulan masih dokter meragukan. Ini gak bisa, gak bisa. Lu kalau tetap mau membuat anak ini lahir, lu tahu kelihatan memang sempurna tapi dia cacat. Atau cuma lahir dan sebentar lagi mati. Terus suggestionnya dokter, buang saja, gak apa-apa, buang aja. Tetapi si anak ini berkata dua-duanya, enggak, kita pertahankan, kita berdoa. Dan dia minta ibunya berdoa, biasa kan mertua berdoa. Karena ini calon cucu pertama. Mertuanya dahsyat berdoanya. 9 kali novena, 9 gereja dia kunjungin. Edan kata saya tuh. Begitu tangguh doanya. Sampai akhirnya di hari dilahirkan. Memang sesar. Anak ini sempurna, tidak cacat. Memang kurang timbangannya. Tetapi hanya dalam waktu beberapa minggu naik cepat beratnya. Sampai anak ini kemarin lucu saya kunjungin bayinya tertidur. Namanya Aiden. Aiden, aku yang ngasih nama baptis walaupun belum dibaptis. Aiden, dia tidur. Sudahlah, tadinya aku mau mendoakan kamu tapi kamu masih tidur. Aku pulang saja. Saya pamitan dengan bapak ibunya. Pak, ayo pulang duluan. Ya pastor. Dia nangis. Oh iya, minta diberkatin ya. Saya doa, saya berkatin, tidur lagi nih anak. Calon pastor pengganti saya kata saya. Jadi saudaraku yang terkasih, hati-hati. Gaya hidup sekarang adalah gaya apa? Asas manfaat. Kalau nggak normal, habisin. Buang. Kalau nggak berguna lagi, buang. Seringkali juga istri, suami udah nggak berguna. Nggak bisa apa-apa. Fail. Langsung pecat. No. Bukan budaya itu. Maka Ibu Teresa, saya tinggal 1 menit lagi. If you want to change the world, go home and love your family. Nasihat keren banget. Anda akan bisa merubah duniamu dengan cara apa? Pulanglah ke rumah. Karena apa? Di sana tempat berkat itu ada. Paus Fransiskus berkata, every threat to the family is a threat to society itself. Semua ancaman kepada keluarga adalah ancaman pada masyarakat. So protect your family. See in them your country's greatest treasure. And nourish them always by, ini aku suka,
prayer and the grace of sacrament. Orang-orang suci selalu mengingatkan apa? Pray, pray, pray. Doa. That is the powerful thing in our life. Maka Bapak Paus bagus banget. All families need God, need God, need God. Betul. Kalau sampai ada orang yang berani menceraikan pasangannya, dia sudah tidak hidup dalam Tuhan lagi. Dia hanya hidup dalam marah. Dia hanya hidup dalam kecewa. Dia hanya hidup dalam rasa frustrasi. Dia lupa bahwa Allah itu memberi pengharapan bagi yang setia dan percaya. Maka as a family, you can pray. Our Father, Bapa kami, di meja makan, bareng-bareng. That's not difficult. Nggak mudah, nggak gampang. Nggak sulit kok. Blow on saya ini lama-lama. Mudah kok. Praying the rosary together, gitu ya. Doa rosary bareng-bareng. Kalau Anda tidur, geus capek dua peristiwa. Yang geus teu naon loh, gitu. Yang penting ada apa? Ada kebersamaan. Maka perhatikan Ibu Teresa bagus banget. Whatever you do for your family, for your children, for your husband, for your wife, do it for God. All we do, our prayer, our work, our suffering is for Jesus. Jadi lakukan semuanya seperti engkau lakukan pada Yesus untuk Tuhan. Maka Bapak Paus bagus banget mengatakan apa? Waste time with your children. Waste itu apa? Buanglah. Waste kan bukan habiskan, buanglah gitu. Buanglah waktumu dengan anak-anak. And they will know bahwa cinta itu free. Anda pernah dengar toh? Ada seorang anak bawa duit kepada bapaknya. Papa bekerja 1 jam dibayar berapa? Ingat ada cerita itu? Mama bekerja 1 jam dikasih 100.000. Jadi kalau 1 hari 700.000 papa. Oke Pak, aku punya 50.000. Boleh ya papa? Setengah jam dengan aku. I will pay you. Lihat, beranikan Anda untuk mematikan handphonemu. Supaya apa? Anak Anda merasa, I really important for you. Harus berani. Kalau tidak, anakmu pun tidak akan berani melepaskan handphonenya. Ya iyalah, anak itu imitate kok. Terakhir, Yesterday is gone. Tomorrow has not yet come. We have only today. So let us begin. Thank you. God bless you.